Pemirsa, setelah mengawati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pada pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, ada Mas Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mbak Julita. Iya, Mas Ruli, kalau kita lihat pada pekan ini banyak liburnya. Nah, ini mempengaruhi untuk transaksi rupiah dan juga nilai tukar rupiah kita tidak? Kalau saya lihat memang volatilitas rupiah masih relatif sangat tinggi ya pekan ini. Namun masih secara umum masih tetap cukup terkendali dan masih bertahan di bawah level 14.400. Liburan yang panjang ini saya lihat kalau di pasar currency ini tidak terlalu berpengaruh. Jadi memang masih mengikuti volatilitas di global marketnya. Ya, jadi kalau kita lihat memang salah satu penopang utama rupiah masih tetap bertahan relatif stabil meskipun volatilitasnya agak menguat ya memang karena memang cukup deras arus modal asing masuk ya, tidak hanya di pasar saham tapi juga di pasar obligasi juga cukup besar ya. Jadi sepanjang bulan Februari lalu kita lihat tidak ada sehari pun terjadi net capital outflow. Jadi total arus modal asing masuk itu mencapai 17 triliun di pasar saham. Sementara di SBN itu 9,3 triliun. Jadi kalau total hampir 27 triliun masuk sepanjang bulan Februari. Dan di bulan Maret ini, di 2 hari pertama perdagangan itu masih tercatat arus modal asing masuk sekitar 2 triliun. Jadi memang kalau kita lihat kecenderungannya kita rupiah masih akan tetap cukup stabil, terkendali ya karena prospek dan ekspektasi terhadap perekonomian Indonesia juga masih cukup baik. Seberapa stabil sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya hingga pekan depan, Mas Ruli, melihat untuk sentimen-sentimen global itu masih sangat mempengaruhi baik itu pasar saham dan juga beberapa aktivitas ekonomi kita? Sampai pekan depan memang kalau kita lihat ada potensi untuk melemah ya, tapi masih tetap di kisaran 14.350 sampai dengan 14.400, sekitar 440 atau 450 ya. Jadi ini juga sangat besar dipengaruhi oleh ketidakpastian akibat konflik Rusia-Ukraina dan juga adanya ekspektasi yang cukup tinggi akan kenaikan Fed Funds Rate di bulan Maret, di pertengahan bulan Maret ini, Mbak. Jadi mungkin volatilitas akan meningkat, ya mungkin masih akan tetap berada di kisaran 14.400. Baik, sebelumnya Mas Ruli kita sempat berbincang dengan Pak Hanske yang mengatakan ada kemungkinan The Fed ini akan menaikkan suku bunga bahkan hingga 5 kali. Apakah dari Anda juga memiliki prediksi yang sama? Kalau saya lihatnya sih kemungkinan lebih antara 3 kali atau 4 kali ya, Mbak Julita ya, karena memang di satu sisi Amerika Serikat ya atau The Fed itu menginginkan inflasinya itu bisa ditekan cukup signifikan. Namun demikian dengan adanya konflik Rusia dan Ukraina ini ada downside risk-nya yang cukup besar ya, karena banyaknya sanksi yang diberikan ya, dikeluarkan kepada Rusia dan kemungkinan akan banyak juga terjadi gangguan ya di aktivitas perdagangan, aktivitas ekonomi dunia yang juga bisa mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi di Amerika Serikat ya, sehingga memang masih harus tetap balance antara menurunkan inflasi dan juga menjaga agar proses pemulihan ekonomi masih tetap dapat berjalan. Baik, apa sih yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia untuk tetap menjaga kestabilan rupiah? Apalagi kita melihat sempat rupiah menembus 14.500, Mas Ruli. Kalau saya lihat sih memang masih kemungkinan sih dalam kuartal 1 ini rupiah masih akan tetap berada di 14.500 ya. Saya rasa BI akan tetap mencermati ya, ada melihat kondisi volatilitas rupiahnya seperti apa. Kalau memang sudah mengalami depresiasi yang cukup signifikan ya dan dinilai itu jauh di atas fundamentalnya, saya rasa memang ada kemungkinan BI itu melakukan stabilisasi atau intervensi. Sementara untuk kenaikan suku bunga sendiri, saya rasa belum terlalu tepat untuk dilakukan pada saat ini karena kita masih tetap
harus kondisi pemulihan ekonomi ini juga harus tetap dijaga ya, karena impact dari Omikron ini di kuartal 1 ini saya lihat ada potensi untuk menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ini akan melambat ya, karena kasus Omikron. Baik, ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Mas Ruli, kalau kita lihat pergerakan rupiah untuk terhadap sejumlah mata uang di Asia seperti apa? Ya, kalau saya perhatikan memang rupiah sepanjang pekan ini ya, sampai dengan hari Rabu kemarin ya, rupiah itu cenderung menguat. Kita lihat beberapa mata uang regional seperti dolar Singapura dan juga Malaysian ringgit. Memang kecenderungan dampaknya dari krisis Ukraina ini cukup baik terhadap mata uang negara-negara penghasil utama komoditas. Jadi memang kenaikan harga-harga komoditas ini kemungkinan besar memang akan berdampak terhadap surplus neraca perdagangan yang cukup kembali mengalami kenaikannya, seperti batu bara dan juga kelapa sawit itu sudah naik harganya sejak akhir tahun ini hampir 30 sampai antara 30 sampai 40%. Jadi memang negara-negara penghasil utama komoditas yang saat ini sedang mengalami kenaikan itu memang ada semacam daya tarik tersendiri ya, termasuk juga rupiah. Baik. Mas Ruli, apa yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar hingga pekan depan, Mas Ruli? Ya, tentu saja memang pelaku pasar masih akan tetap harus mengamati perkembangan dari bagaimana konflik Rusia dan Ukraina ini akan berlangsung. Sepertinya memang kalau kita lihat perkembangannya masih belum ada tanda-tanda adanya deeskalasi. Sementara itu juga resiko saya lihat cukup tinggi volatilitasnya, karena di pertengahan bulan ini tanggal 15 dan 16 itu ada FOMC meeting. Namun untuk saat ini memang pasar masih expect antara 25 dan 50 basis point. Dan saya perkirakan The Fed itu tidak akan terlalu agresif untuk sementara ini, karena dampak dari perang ini masih akan mengganggu pemulihan ekonomi. Sementara itu kalau kita lihat di Indonesia, kondisi ekonomi meskipun kemungkinan akan melambat di kuartal 1 ya, tapi secara umum masih relatif stabil, inflasinya juga masih tetap stabil ya. Kemungkinan kita akan mengalami surplus yang cukup besar dari adanya kenaikan komoditas ya. Jadi kalau saya lihat memang impact dari global dan juga domestik ini akan cenderung imbang. Namun kita juga harus melihat perkembangan juga dari kasus Omikron yang kemungkinan dalam beberapa hari ke depan kita lihat ada potensi untuk kembali naik ya setelah adanya libur panjang. Baik, itu dia yang harus diperhatikan oleh para pelaku pasar untuk sentimen beberapa pekan ini, terutama untuk pekan depan. Terima kasih Mas Ruli untuk informasi dan juga analisisnya. Selamat pagi. Terima kasih. Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto.